anak dan orang yang ngopeni anak yatim kedekatannya seperti ini di surga. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, ya, artinya dekat sekali. Wal masakin, dan kepada orang miskin. Jadi man idda'a hubban nabi walam yuhib al fuqara wal masakin fada'wahu kadzibun. Barang siapa mengaku mencintai nabi, maka pengakuannya, ya, barang siapa mengaku mencintai nabi tapi tidak mencintai orang fakir miskin, maka pengakuannya adalah bohong, karena Rasulullah mencintai kaum fakir miskin. Wa qulu linnasi hasana, dan katakan yang baik kepada manusia. Katakan yang baik itu misalnya ya jujur, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Wa aqimus shalat wa atuz zakat. Laksanakan sholat, bayarlah zakat. Itu termasuk amal-amal kebaikan. Wa idz akhadna la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tasyhadun. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwani wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa idz akhadna mitsaqakum wa qulna la tasfikuna dima'akum turikuna biqadli ba'dikum ba'da wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum la yukhriju ba'dukum ba'dan min darihi summa aqrartum qabiltum dzalikal mitsaq wa antum tasyhaduna ala anfusikum summa antum ya haula'i taqtuluna anfusakum biqatli ba'dikum ba'da wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna fihi idghamu ta fil asli fi za wa fi qira'atin bitakhfif ala hadfiha tata'awanuna 'alaihim bil ismi bil ma'siyati wal 'udwan ay az-zulmi wa iyatukum usara wa fi qira'atin asra tufaduhum wa fi qira'atin tufaduhum tunkizuhum minal asri bil mal aw ghairihi wa huwa mimma uhida ilaihim wa huwa asya'an muharramun 'alaikum ikhrajuhum muttasilun biqouli wa tukhrijuna wal jumlatu bainahuma i'tiradun ay kama khurima tarkul fida wa kanat quraidatu khalafu al-ausa wan nadir al-khazraj fa kana kullu fariqin yuqatilu ma'a khulafaihi wa yakhrabu diyaruhum wa yukhrijuhum fa idza asarru faduhum wa kanu idza su'ilu lam tuqatilunahum wa tufadunahum qalu umirna bil fida fayuqalu fima tuqatilunahum fayaquluna hayaan antustadzalla khulafauna qala Allah ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa huwa al-fida wa takfuruna bi ba'd wa huwa tarkul qatli wal ikhraj wal mudhahara fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun hawanun wa zullun fil hayatid dunya wa qad khazzu bi qatli quraidata wa nafin nadir ila syam wa darbil jizya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun bil ya wa ta'ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah bi an asaruha 'alaiha fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun yumna'una minhu
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فما جزاء في الحياة الدنيا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وكفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في أثر رسول وآتينا عيسى ابن مريم البينات dan saya memberikan kepada Isa bin Maryam mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, yang itu merupakan tanda-tanda kenabian. Contohnya mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa adalah ihya'il mauta, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang belang. Itu mukjizat yang oleh Allah diberikan kepada Nabi Isa, Isa bin Maryam. Satu-satunya bin yang ke ibunya adalah Isa bin Maryam. Karena umumnya bin ini ke bapaknya. Kalau sudah Allah berkehendak, bisa saja kemudian lahir tanpa seorang bapak. Wa ayyadnahu qawainahu biruhil qudus min idafatil mausufi ila sifati ar-ruhal muqaddasah Jibril li taharatihi yasiru ma'ahu haitsu sara falam tastaqimu fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa tuhibbu anfusukum minal haqq istakbartum takabbartum an ittiba'ihi jawabu kullama wa huwa mahallul istifham wal muradu bi at-taubih fa fariqan hadza fa fariqan minkum bismillahirrahmanirrahim fa fariqan minhum kazzabtum kaisa wa fariqan taqtulun al-mudhari' li hikayatil hal al-madiyah ay qataltum kaz-Zakaria wa Yahya. Jadi Nabi Isa didustakan, mereka tidak percaya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, ya. Jadi ujiannya para nabi, ya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, maka ulama juga demikian. Ujiannya juga dawai Kanjeng Nabi a'zamun nasi bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang hampir menyerupai atau mirip-mirip siapa itu ulama adalah pewaris para nabi. Wa qalu lin nabi istihza'an qulubuna ghulaf jam'u aghlafin ay mughshatin bi aghdiyah fala ta'ima taqulu qala ta'ala balil idrab la'anahumullah ab'adahum an rahmatihi wa khazalahum anil qabul bi kufrihim wa laysa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim fa qalilan ma yu'minun ma zaidah ditakidil killah ay imanuhum qalilun jiddan walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum min at-taurati wal Qur'an wa kanu min qablu qabla maji'ihi yastaftihun yastansirun 'alal ladzina kafaru yaquluna Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyil mab'us akhiraz zaman falamma ja'ahum ma 'arafu minal haqqi wa huwa bi'asatun nabiy kafaru bihi hasadan wa khawfan 'ala riyasah wa
jawabu lamma al-ula dalla alaihi jawabu saniyah falanatullahi alal kafirina bi'sa mashtarau ba'u bihi anfusahum ay hazzuha minas sawab wa ma nakiratun bimana syai'an tamyizun li fa'ilin bi'sa wal maf'ulu bizammi wal makhsusu bizammi ay yakfuru ay kufruhum bima anzalallahu minal qur'ani bagya maf'ulun lahu li yakfuru ay hasadan ala yunazzilallahu bitakhfif wa tasdid min fadlihi ay al-wahyi ala ma yasha'u lirisalah min ibadihi faba'u raja'u bighadabin min Allah bi kufrihim bima unzila wa tangiru man yasha'u lirisalah min ibadina faba'u raja'u bighadabin min Allah bi kufrihim bima unzila wa tangiru litazim ala ghadabin istahaquhu min qablu bitati'i at-taurati wal kufri bi Isa walil kafirina azabun muhin zu ihana. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu al-Qur'an wa ghayruhu qalu nu'minu bima unzila alaina ayat Taurat qala ta'ala wa yakfuruna al-wawu lil wawi lil hal bima wara'ahu siwahu ay ba'dahu minal Qur'an wa huwa al-haqqu halun musaddiqan halun saniyah muakkidah lima ma'hum kullahum falima taqtuluna ay qataltum anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin bitaurati wa qad nuhitum fiha an qatlihim wal khitabu lil mawjudina fi zamani nabiyina bima fa'ala abauhum liridahum bihi wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati bil mu'jizat kal asa wal yad. Kalau mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular, lautan bisa terbelah, tangan yang mencorong ya, seperti bersinar. Summa takhadumul ijla ilahan min ba'dihi min ba'di zihabi ilal miqat. Antum zalimun bittikhadhihi wa idh akhadna mitsaqakum 'alal a'mali bima fit Taurat wa qad rafa'na fawqakumut tura ay al-jabal hinam tana'tum min qabuliha liyaskutta 'alaikum wa qulna khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna. Khudhu ma atainakum biquwwatin bijiddin wajtihad wasma'u ma tu'maruna bihi sima'a qabul. Qalu sami'na qawlaka wa 'asayna amraka wa ushribu fi qulubihimul ijla ay khalata hubbuhu qulubahum kama yukhalitu syarab bi kufrihim kullahum bi'sa ma syai'an ya'murukum bihi imanukum bit taurati ubadatul ijl in kuntum mu'minin. Khudzu ma'atainakum biquwwat, ambillah apa yang datang dariku dengan kuat ya, bijiddin wajtihad, dengan sungguh-sungguh. Jadi manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil ya. Man qara'al bab walajja walaja, barang siapa mengetuk pintu dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk masuk, maka dia akan bisa masuk ya. Artinya itu, kalau punya suatu keinginan dan ingin tercapai, maka harus jid wal ijtihad, harus bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisama ya'murukum bihi imanukum bit-taurati ubadatul ijl in kuntum mu'minina biha kama za'amtum al-ma'na lastum bimu'minin li'anna al-imana la ya'muru bi ibadatil ijl wal muradu aba'uhum ay fakadzalika antum lastum bimu'minina bit-taurat wa qad kadzabtum Muhammadan wal imanu biha la ya'muru bitakdzibihi kullahum in kanat lakumud darul akhirah ay al jannah
indallah khalisatan khasah min dunin nas kama za'amtum fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Tu'alliqu bitamanna tu'allaqu bitamannihi syartani ala anna al-awwala qayyid fi tsani ay in sadaqtum fi za'mikum annaha lakum wa man kana lahu yu'thiruha wal musilu ilaiha al-maut fatamannawhu wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim min kufrihim bin nabi al-mustalzim likazbihim wallahu alimun bizzalimin ay al-kafirin fayujaziluhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bima qaddamat aydihim min kufrihim bin nabi al-mustalzim likizbihim wallahu alimun bizzalimin al-kafirin fayujazihim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum la muqassam ahrasun nasi ala hayat wa ahrasu minal ladzina asyraku al-munkirina lil ba'as 'alaiha li'ilmihim bi anna masirahumun nar dunal musyrikin liingkarihim lahu yawaddu yatamanna ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Law masdariyah bimana an wa hiya bisillatiha fit ta'wili masdarin maf'ulu yawaddu wa ma huwa ahaduhum yuzah bimuzahzihihi mub'idihi min al-azab ay annar ayu ammar fa'ilu muzahzihihi ay ta'mirahu wallahu basirum bima ya'malun bil ya'i wa ta fayujazihim. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Derek nanya, ini tadi yang kemarin pertemuan kita yang terakhir itu sampai dengan Al-Baqarah ayat 85. Yang tadi dibahas itu sudah surah berikutnya gini mengenai apa ini buatin berurutan nopo kajian kitabnya ini sesuai dengan berurutannya, artinya Al-Baqarahnya niku nopo maksud saya melencong ngoten lho apa mungkin itu saja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengajian saya itu saya tandai terakhir ayat ini saya baca, terus pertemuan berikutnya ayat lanjutannya saya baca. Nggih, matur suwun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, napa jenenge pindarti urutan nggih pindarti ngasih urutan. Nah, ini Mak insyaallah. Terus pertanyaan saya Isna Hidayati saking Tulungagung iya betul melencong-lencong
izin bertanya apa? Pertanyaan pertama, mana yang harus didahulukan, menyahur hutang puasa Ramadan atau mendahulukan puasa sunnah tetapi yang istimewa? Contohnya yang akan kita jalankan yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah. Niku mana yang harus didahulukan? Niatnya bolehkah dijadikan satu, nyaur utang kalih poso Tarwiyah Arafah, atau harus dispesialkan satu-satu? Terus pertanyaan pertama niku. Pertanyaan yang kedua, untuk wanita yang sedang haid apakah diizinkan untuk ziarah ke kubur? Kan pertanyaannya apa? Matur nuwun, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaannya apa tadi pertanyaan yang pertama? Mana yang harus didahulukan untuk puasa sunnah tapi istimewa? Jadi kita harus punya skala prioritas ya. Aina al-aham sumal aham, mana yang paling penting kemudian tidak begitu penting ya. Artinya yang pertama apa? Tentunya sesuatu yang wajib dulu, yang kedua baru yang sunnah ya. Artinya kalau yang wajib berarti ya nyaur utang puasanya yang didahulukan daripada melakukan yang sunnah. Kalau kemudian nyaur utangnya sudah cukup, maka kemudian barulah puasa sunnah. Kalau kebolehan tentang digabungnya niat puasa untuk yang wajib dan yang sunnah ini, insya Allah yang boleh digabung itu puasa yang sama-sama sunnah ya. Tapi kalau yang wajib harus tersendiri niatnya ya. Misalnya kalau yang sunnah Arafah dan pas ngepasi dina Senin atau Kamis ya, itu tidak bersama-sama sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau yang wajib harus tersendiri. Kemudian yang kedua itu masalah puasa dan ya, sudah itu dua ya pertanyaannya itu ya. Wanita haid apakah diizinkan untuk ziarah makam? Ya, yang tidak boleh itu kan membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid gitu kan. Kalau ziarah kan mesti rentetannya kemudian terus berdoa ya. Ya kalau langsung berdoa ya tidak apa-apa, tapi kalau ada bacaan Qurannya itu ya itu dia harus suci dulu. Ya cuma mendoakan ya tidak apa-apa. Kalau membaca Al-Quran ya harus dalam keadaan suci. Gitu. Matur Ibu. Jadi harus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Suci dari Blitar Magetan mau bertanya tentang adab berdoa. Kami seorang yang mendengarkan doa, tapi yang doa yang diucapkan itu salah, dan yang mendengarkan itu mengetahui itu adalah doa yang diucapkan itu salah dan tidak mau membenarkan. Ustaz ya, seumpamanya ada yang membaca doa al-asmaul husna dan mengartikan itu salah, akan tetapi yang mengetahui itu membiarkan saja. Bagaimana ini solusinya, Ustaz? Apakah yang berdoa salah atau yang mendengar yang dosa atau yang mendengar itu? Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin majikan mertua. Kalau memungkinkan untuk dinasihati ya dinasihati, tapi nasihatinya japri saja, jangan di hadapan umum. Kalau menasihati di hadapan umum, khawatirnya mempermalukan orang tersebut di hadapan banyak orang. Japri aja di WA
atau di line yang jalur pribadi ya lebih eksklusif, menasihatinya lebih soft daripada menasihati langsung di muka umum ya. Itu kalau memungkinkan, sebab ad-dinu an-nasihat, agama itu saling menasihati ya. Tapi kalau kemudian sudah dinasihati ya tidak dipakai ya itu sudah tanggung jawabnya. Sebab memang ada juga orang itu yang berdoanya itu kadang salah atau kurang fasih dan lain sebagainya, tapi dia ternyata doanya itu tidak hanya hazul lisan saja, bagiannya lisan, tapi hazul qalb, bagiannya hati, sehingga dia dalam doanya itu sangat khusyuk, sehingga walaupun redaksinya sesungguhnya ada kesalahan, tapi karena khusyuknya itu kemudian doanya tetap mustajabah. Nah itu maka itu akan lain lagi urusannya. Tapi kalau permasalahannya seperti itu, kalau masih memungkinkan dinasihati ya dinasihati ya. Tapi jalur pribadi 4 mata saja, tidak usah di muka umum, khawatir mempermalukan kepada dia. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Menasihatinya itu panjang kali lebar dan membawa pembimbing untuk Ustaz. Maksudnya nasihatinya harus ngajak pembimbing. Dan membanding-bandingkan atau itu bukan pembimbingnya, bukan pembimbing iwamid mengatakan seperti itu, pembimbingnya bukan. Ya kalau menasihati langsung substansi kesalahannya apa gitu. Orang biasanya tidak suka kalau dibanding-banding ke. Jadi banding ke. Farel nih gua apa? Varian. Apa? Kalau orang dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan. Langsung substansi kesalahannya apa saja yang perlu dibenahi gitu dalam nasihat itu. Begitu. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Bapak Ustadz yang saya hormati, saya ingin bertanya Bapak. Pertanyaan titipan dari teman saya. Orang tua beliau itu sudah meninggal Bapak. Terus dia punya mempunyai keinginan untuk mengumrohkan orang tuanya. Itu bagaimana caranya? Apakah itu dianjurkan atau bagaimana sebaiknya? Bagaimana Bapak? Nanti saya sampaikan jawab ini kepada teman saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu masih tetap berlanjut walaupun orang tua kita telah meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan pahala, sedekah, pahala kebaikan, beristighfar, melaksanakan wasiatnya, kemudian juga termasuk menghajikan atau mengumrohkan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal tersebut. Itu bagian dari birrul walidain. Begitu Ibu, bisa? Terus bisa nggak Bapak? Misalnya putrinya itu belum pernah umroh, bagaimana Bapak caranya? Mungkin kita mintanya ke siapa? Terus siapa yang harus kita hubungi? Misalnya itu Bapak. Lebih baiknya nanti bertanya. Matur nuwun. Kula sering ngeten niku. Karena kan punya channel Mukimin di sana yang tukang laksanakan. Oh, ngaten nggih Bapak. Nggih. Umroh. Nggih. Umi nggih Bapak. Nggih. Insyaallah mangke kalau sampai akan teman saya Bapak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu. Abah, kula Indah Iba, Abah dari Demak mau bertanya. Ngeten Abah. Udah lama ya nggak ngaji, nggak ada kesempatan ini di sininya. Ngeten Abah langsung saja. Pas kalau
kita sholat tahajud atau pas habis selesai subuhan itu kan saya suka tawasul ya Abah. Tawasulin untuk semuanya, untuk anak-anak, untuk adik-adik, untuk keluarga semuanya, untuk diri sendiri juga. Nah intinya seperti ini. Saya tuh berdoa sama Allah kalau untuk pas keluarga saya tuh ngomong seperti ini, ya Allah, jangan karena masalah keuangan kami jadi putus tali silaturahmi. Seperti itu Abah. Tapi kenapa kok seperti langsung dikasih sama Allah tuh kayak gini? Nih kamu kan berdoa kayak gitu tuh. Nah ini diuji nih, kamu dikasih masalah dalam hal keuangan dengan keluarga kamu, nah kamu masih bisa nggak tuh tetap baik sama keluarga kamu, seperti itu Abah. Nah saya tuh merasa apa ini ujian dari Allah ya yang selama ini saya doakan ya, saya tuh masih terbaik nggak kalau ada masalah solusi ekonomi seperti ini dengan keluarga saya. Nah seperti itu, nah itu gimana Abah untuk menyikapinya? Kadang hati saya ya kecewa sih, kok seperti ini ya Allah, padahal tuh hubungannya udah baik selama ini kayak gitu. Untuk bisa meredam ya agak jengkel sih, agak nggak mau nyapa lagi, tapi untuk bisa kembali baik harus seperti apa ya Abah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Abah, dimohon jawabannya Abah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Nah, jadi ujian itu akan terasa ringan kalau kemudian kita menyadari bahwa yang memberi ujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya ketika kita bersabar menghadapi ujian itu, kita akan naik kelasnya. Karena Allah tahu ya bahwa seseorang itu diuji dengan sesuatu yang paling berat menurut dia. Ada orang yang urusan ekonomi tidak menjadi masalah, tapi dia bermasalah dengan anaknya atau bermasalah dengan pasangannya. Ada yang masalah pasangan dia tidak bermasalah, harmonis, tapi masalahnya di ekonominya. Sehingga masing-masing orang ini ujiannya menjadi sangat berbeda-beda, tapi sama-sama menghadapi ujian orang itu. Sehingga orang Jawa menyebutnya sawang sinawang. Situ melihat sini kayaknya enak, sini melihat situ kayaknya enak ya. Ya yang terpenting harus tetap bersabar ya, menyikapi itu semua dan tetap berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon barokah doanya Abah. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan. Allahumma utuq bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir nasaluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha. Sekarang wasian min kulli jihatin min khazani ghibika bi ghairi minati makhluqin bima rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Walil mu'minina amin ya rabbal alamin.